Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Ya, mari kita awali dulu dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pelajari dulu bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Ya. Contoh ya, sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut. Yang A akar 8, B akar 20, kemudian C akar 48, D akar 72. Ya, oke, perhatikan caranya ya. Akar 8 ini kita bisa mengubahnya menjadi 8-nya kita ubah menjadi 4 kali 2 ya. Kita pilih salah satunya ini adalah bilangan kuadrat ya, sehingga bisa diakarkan. Nah, kita tahu akar 4 itu 2, maka akar 8 ini berubah menjadi 2 akar 2 ya. Kita lanjut ke nomor B, akar 20. Akar 20, nah seperti contoh A kita ubah menjadi ya 4 kali 5. Nah, karena akar 4 itu 2, maka akar 20 sama dengan 2 akar 5. Ya, lanjut untuk yang C, akar 48. Akar 48 sama dengan 16 dikali 3. Karena akar 16 adalah 4, maka akar 48 menjadi 4 akar 3. Oke, yang terakhir akar 72. Kita ubah menjadi 72-nya adalah 36 dikali 2. Ya, akar 36 itu 6, maka akar 72 menjadi 6 akar 2. Ya, sekarang bilangan berpangkat pecahan. Ya. Misalkan A pangkat M per N. A ini adalah bilangan pokoknya ya. M per N pecahan ya. Maka akan sama dengan kita ubah menjadi bentuk akar menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Akar pangkat N dari A pangkat M ya. Oke, dan ada N-nya ini letaknya jadi di sini ya, kemudian M-nya. Oke, paham ya? Nah, kemudian sebaliknya akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A di pangkat M per N ya, hanya dibalik saja. Nah, ini pangkat pecahan menjadi bentuk akar, yang ini bentuk akar menjadi pangkat pecahan. Nah, ini M-nya ada di sini. Oke, kita lihat contohnya supaya kalian lebih paham ya. Ya. Nyatakan bilangan berpangkat berikut ke dalam bentuk akar. Ada 4 nomor ya. Ya, yang pertama 4 pangkat 3 per 5. 4 pangkat 3 per 5 diubah menjadi bentuk akar, maka sama dengan ya. Ini 5-nya jadi sini ya, akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3. Ya, bisa ya. Nah, kemudian 4 pangkat 3 itu sama dengan 64 ya, 4 kali 4 kali 4 ya, jadi sama dengan akar pangkat 5 dari 64. Oke, sekarang yang B, negatif 5 dipangkatkan negatif 2 per 3 ya. Kita ubah dulu pangkatnya menjadi pangkat positif ya, menjadi 1 per, ini min 2/3 nya diubah menjadi pangkat positif, maka
1 per min 5 dipangkatkan 2/3. Nah, baru diubah ke bentuk akar. Itu 1 per akar dari, ya, ini penyebutnya 3 ya, jadi ini akar pangkat 3 dari min 5, nah ini dipangkatkan 2 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per akar pangkat 3 dari 25. Siapa 25? 25 ini dari negatif 5 dipangkatkan 2. Oke, saya. Ya, sekarang yang C. 3 pangkat 1/3 kali A pangkat 5/6. Nah, ini dua bilangan berpangkat yang berbeda ya. Nah, kebetulan ini penyebutnya berbeda, yang satu penyebutnya 3, yang satu penyebutnya 6. Kita samakan dulu penyebutnya sehingga yang 3 pangkat 1/3 menjadi 3 pangkat 2/6. Nah, ini sama-sama penyebutnya adalah 6 di pangkatnya ini ya, maka kita ubah menjadi bentuk akar menjadi, nah, akar pangkat 6 karena sama ya ini. Nah, dari 3 pangkat 2 dan A pangkat 5 ya, 3 pangkat 2 kali A pangkat 5. Oke, gampang ya. Nah, sekarang yang terakhir. Oh iya, ini 3 pangkat 2 nya ya, bisa kalian hitung, yaitu 9. Hasil akhirnya berarti akar pangkat 6 dari 9A pangkat 5. Ya, sekarang yang terakhir D. Min 8 X pangkat min 3/2. Ini pangkatnya negatif ya, min 3/4. Nah, kita jadikan pangkat positif dulu. Min 8 per X pangkat 3/4. Nah, X pangkat 3/4 nya ini diubah menjadi bentuk akar, menjadi min 8 per akar pangkat 4 dari X pangkat 3 ya. 4 nya ya, penyebutnya jadi di sini, ini X pangkat 3 ya. Oke. Nah, sekarang kebalikannya. Nyatakan bentuk akar berikut menjadi bilangan berpangkat pecahan ya. Ya, yang pertama A akar 14, yang B, C. Ada 5 nomor di sini ya. Kita mulai pembahasannya dari yang A. Akar 14 ya. Nah, kalau ini hanya akar 14 maka ini akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, sehingga akar 14 ini diubah menjadi bilangan berpangkat adalah 14 pangkat, ini 14 pangkat 1, yang sini adalah bilangan kuadrat. Nah, akar kuadrat, maka jadi 14 pangkat 1/2. Bisa ya? Nah, sekarang yang B. Akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8. Oke. Nah, 8 ini pangkatnya 1 ya, maka menjadi 8 pangkat 1/4. Kemudian B pangkat 8/4 ya. Nah, kemudian ini 8/4 ya. Kalian tahu 8 bagi 4 itu berapa? 2 ya. Nah, kemudian 8 ini kita bisa menyederhanakannya menjadi 2 pangkat 3 ya. 8 ini sama dengan 2 pangkat 3, maka menjadi 2 pangkat 3/4 ya. Ini bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan, yaitu 3 kali 1/4 menjadi 3/4 ya. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3/4 B kuadrat. Sekarang yang C. Akar pangkat 3 dari min 64 A kuadrat ya, sama dengan 64 ini pangkatnya 1, maka menjadi min 64 pangkat 1/3. Kemudian A pangkat 2/3. Nah, 64 ini bisa diubah menjadi bilangan yang berpangkat 3 ya. Yaitu negatif 4 ya.
negatif 4 pangkat 3 itu sama dengan min 64. Min 4 kali min 4 min 4 kali 4 kali 4 ya. Nah, ini 3 dipangkatkan 1/3 nih ya. Nah, maka ini 3-nya bisa kalian coret sehingga menjadi min 4 pangkat 1 ya. Ini 3 kali 1/3 kan 1 ya. Jadi min 4 A pangkat 2/3. Oke, kita lanjut ke yang D. 1 per akar pangkat 4 dari 21. Nah, menjadi ini kamu ubah menjadi pangkat pecahan. Nah, 1 per 21 pangkat 1/4. Nah, kemudian bisa diubah menjadi pangkat negatif ya. Jadi 21 pangkat min 1/4. Oke, sekarang yang terakhir 1 per akar pangkat 3 dari 343 A pangkat 6 ya. Oke, nah 343 itu pangkatnya 1 ya, jadi 1/3 ya. 343 pangkat 1/3 dan A pangkat 6/3. Nah, 6/3 tentu saja berapa? 2 ya. Kemudian 343 kita bisa mengubahnya menjadi bilangan berpangkat 3 ya, karena ini penyebut dari pangkatnya adalah 3 ya, yaitu 7 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya 3 dipangkatkan 1/3 kan menjadi 7 pangkat 1 ya. Hasilnya adalah 1/7A kuadrat ya, atau kita ubah menjadi pangkat negatif menjadi 7 pangkat negatif 1 A pangkat negatif 2 ya. Oke, demikian materi bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan ya, baik mengubahnya akar menjadi bentuk pangkat ataupun bentuk pangkat menjadi bentuk akar ya. Semoga bisa kalian pahami. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.